Ya, pemirsa, laga hidup mati akan tersaji malam hari ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana Timnas Indonesia akan melawan Bahrain untuk memperebutkan tiket menuju Piala Dunia 2026. Bagaimana kemudian peluang yang akan dihadirkan dan akan kita saksikan bersama malam hari ini di kandang sendiri. Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang malam hari ini tentu sudah hadir bersama kita. Ada Bung Nigara, pengamat sepak bola kita. Bung Nigara, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Kang. Sehat, Ana. Hadir kembali dengan semangat penuh. Mantap. Mantap. Dan juga tentunya hadir bersama kita ada Bang Maman Abdurrahman, mantan pemain Timnas. Bang Maman, apa kabar? Sehat, Bang? Alhamdulillah, baik. Baik. Bung Nigara, kemarin kita di sini juga duduk bersama, melihat bagaimana perjuangan Timnas Indonesia. Sudah selesai, sudah harus move on. Hari ini kita hadapi melawan move on sekarang. Move on sekarang. Dan harus menghadapi Bahrain malam hari ini. Jadi saya koreksi dulu. Anda tadi bilang hidup mati, enggak. Ini pertandingan hidup-hidup. Hidup-hidup. Kenapa hidup-hidup? Kalau hidup mati ada matinya. Berarti kalau mati kalah. Ya kan, kalau hidup-hidup kita menang. Hidup-hidup harus menang. Dan kemenangan menjadi kunci malam hari ini. Insya Allah itu harus kita lakukan. 3 poin, Bung Nigara. Iya. 3 poin. Tidak punya pilihan lain kalau kita mau terus menggantang asa kita ke Piala Dunia, harus tetap kita dapat 3 poin. Kenapa? Karena Australia juga nggak bisa digoyang sebagai runner up. Jadi Jepang dan Australia, apalagi Jepang baru menang juga. Arab Saudi Australia baru menang juga lawan Cina, Jepang baru menang lawan Arab 2-0. Jadi ini juara dan runner up udah pasti ke Piala Dunia. Tinggal posisi ketiga dan keempat. Ada Arab Saudi, ada kita, gitu. Nah, kemarin Arab Saudi minus golnya kalau nggak salah 5, kalau nggak salah 5 ya, kalau nggak salah, atau 3 lah gitu. Sekarang tambah 2 minusnya. Kita minusnya 7, 14 kemasukan, ya 14 kemasukan, memasukkan 7, kemasukan 14, jadi minus 7. Nah, tapi kita head to head dengan Arab Saudi kita menang karena kita mengalahkan Arab Saudi. Jadi kalau posisi sama Jepang dan Arab infonya terbaru ini masih 0-0. Enggak, sudah 2-0, sudah selesai. Saya udah baca sudah 2-0, sudah 2-0. Gitu. Jadi dengan posisi seperti itu, insya Allah jadi pertandingan ini pertandingan hidup dan hidup. Artinya Bung Nigara, seberapa penting pertandingan yang akan kita lihat malam hari ini, baik itu untuk Timnas Indonesia maupun juga untuk Bahrain di kualifikasi menuju Piala Dunia 2026. Saya nggak mau ngomongin Bahrain, jadi kita ngomongin Indonesia aja. Seberapa penting Bung Nigara? Sangat penting, sangat penting. Laga ini adalah laga penentuan. Saya nggak mau menggunakan hidup mati karena ada matinya tuh. Saya nggak mau gitu. Hidup-hidup. Jadi dengan hidup-hidup asa kita tetap besar gitu ya. Nah, yang paling utama adalah bagaimana trio pelatih Belanda ini bisa memperbaiki kesalahan yang kemarin. Itu paling penting, paling penting Ana. Kenapa? Karena egoisme pelatih itu ada. Ya, kan jelas nih bahwa Sintayong, kekurangan Sintayong paling fundamental ada mencetak gol. Tapi pertahanan lumayan bagus. Ya, kenapa nggak ini dipertahankan? Kemarin dirombak. Alasannya Hapner akumulasi kartu kuning. Nggak apa-apa. Sekarang udah main. Dimainkan nggak? Kita nggak tahu. Ya, mudah-mudahan ini dimainkan. Karena Rizky Ridho nggak dimainkan. Kenapa nggak dimainkan? Wong jelas dia pasangannya Bang J kok, duet yang baik gitu. Nah, mudah-mudahan sekarang dimainkan. Gitu. Nah, Orat Mangun juga udah main karena akumulasi kartu kuning kan sudah main dia. Nah, dengan begitu pilihan saya kalau saya boleh memilih, ya mana? Boleh memilih kan? Kalau kita boleh memilih, tapi terserah trio pelatih Belanda. Kalau saya boleh memilih, saya memilih Orat Mangun sama Marcelino, Ferdinand dengan Ole. Strik saya istirahatkan sebentar. Saya kira itu kalau pilihan saya. Itu pilihan dari Bung Nigara. Mungkin Bung Maman punya pandangan lain ketika kemudian kita harus belajar dari pertandingan terakhir melawan Australia. Apa kemudian yang harus disusun, strategi atau taktik semacam apa? Siapa yang harus dipasang oleh pelatih Patrick Kluivert, Bung Maman? Kalau menurut saya sih untuk pemain mungkin pelatih punya penilaian sendiri, punya strategi, taktik sendiri. Yang saya lihat adalah mungkin organisasi secara bertahannya harus ditingkatkan lagi ya. Nah, itu dia menjadi PR. Pertahanannya seperti apa, organisasi bertahannya sebelumnya sudah cukup bagus. Mungkin kemarin karena kan kita mengincar kemenangan di sana, jadi sedikit melupakan organisasi bertahan. Polanya berubah. Polanya berubah. Nah, tapi komposisi terbaiknya seperti apa menurut Bung Maman yang kemudian harus dimainkan? 3 back atau menggunakan 4? Begini, mungkin di lapangan itu taktik strategi memang penting, tapi semuanya sebenarnya kalau organisasinya berjalan secara baik, formasi apapun mungkin akan berjalan dengan baik. Dengan 3 back, dengan 4 back,
prinsipnya ketika bertahan semuanya bertahan, gitu. Ketika menyerang ya semuanya harus menyerang, membuka ruang. Tapi ketika bertahan semuanya memang harus bertahan gitu. Mungkin saya bilang tadi secara organisasi bertahannya aja mungkin hilang fokus, hilang konsentrasi itu aja sih kalau menurut itu poin saya. evaluasi dari kemarin pertandingan melawan Australia. Bung Nigara, catatan lagi mungkin di lini pertahanan ini harus seperti apa yang diupayakan? Ya tadi saya bilang, ini kan kalau saya udah kuartet nih ya, termasuk Kevin Dix lah yang sekarang ikut main ya. Jadi ada Jay Ades, ada Rizky Ridho, ada Justin Hafner ya, ada Kevin Dix ya. Nah memang persoalan fundamental juga yang jadi berat. Justin Hafner ini suka emosinya sering kelebihan. Nah, sebagai anak muda lah, dia pernah jadi anak muda. Ambisinya meledak-ledak. Kalau anak muda tuh gayanya nggak mau kalah. Nah, kita khawatir dengan posisi pasti Bahrain mancing-mancing. Apalagi situasi seperti dia udah takut memain di Indonesia, sekarang dimain di Indonesia, dia pancing betul. Oh, di sana kan drama. Kan kita lihat pertandingan kita Bahrain melawan Indonesia di sana. Wah, drama Korea dia, bukan drama Bahrain, drama Korea. Nggak apa-apa kesenggol jatuh kayak orang di Itu yang harus menjadi perhatian juga malam hari ini dari tim kita, Bung Nigara. Itu salah satunya. Tetapi yang paling penting semua Kenana nggak boleh berlebihan menanggapinya. Jadi jangan juga karena itu terus kita berlebihan. Kemudian kita juga ngebayangin kita kalah 5-1 dirujak oleh Australia. Waduh gimana? Jangan lagi mikirin itu. Sekarang move on, kita ke depan, kita lihat di hadapan. Tiket yang bisa kita raih cuma satu, itu kemenangan. Nah dengan cara menang adalah dengan main dengan sebaik-baiknya. Baik. Nah Bung Maman, kalau bicara soal mental lah ya dan juga kesiapan. Kemarin mungkin menjadi sebuah pembelajaran yang luar biasa untuk timnas Indonesia. Tapi bagaimana kemudian membangun kembali semangat itu kalau sudah move on nih kata Bung Nigara hari ini harus betul-betul total melawan Bahrain. Bagaimana nih sebagai pemain timnas dulu, Bung Maman? Sebenarnya kita nggak perlu meragukan kualitas pemain ya, apalagi masalah mental. Kita punya pemain yang diaspora yang punya pengalaman di luar dan pemain-pemain yang seperti Rizky Ridho juga punya mental bagus. Saya pikir kita nggak perlu khawatir dengan kemampuan itu gitu, karena saya sebagai pemain, pengalaman saya sebagai pemain ketika memperkuat timnas. Meskipun habis kalah dan kita kembali main di kandang dengan dukungan supporter, saya pikir punya semangat yang luar biasa. Terus saya tuh ikut menolong pertanyaan. Bagaimana caranya kamu mengebangkitkan semangat kamu setelah kalah? Nah itu dia. Begini, kita punya pertandingan penting. Ketika kita harus terlena dengan kekalahan, kita tidak bisa bangkit lagi, ya kita nggak akan mencapai mimpi kita untuk berjuang di. Caranya Maman gimana bangkit mau? Kalau saya nggak memikirkan pertandingan, saya fokus ke pertandingan yang ini Bung Maman dan Bung Nigara mungkin bisa sambil kita komentari ya, kita komentari apa yang tengah berlangsung. Ini timnas Indonesia menuju ke GBK untuk bertanding. Situasi kebatinannya biasanya seperti apa Bung Maman ketika perjalanan bersama-sama ini? Gimana nih Bung Maman? Ya pasti ada tegangnya ada. Tegang itu pasti normal. Karena kalau pemain yang nggak punya rasa nervous, itu mungkin palsu. benar. Karena kenapa dia tegang? Karena dia pengen memberikan sesuatu yang baik untuk. Nah ada Presiden Prabowo juga turut hadir, Bung Nigara, mengawal sepertinya timnas Indonesia kita malam hari ini, Bung Nigara. Saya kira ini adalah perhatian yang sangat luar biasa dari seorang presiden ya. Jadi Pak Prabowo care betul terhadap tim ini untuk bisa memenangkan pertarungan. Pasti tadi memberikan ujangan-ujangan dan mudah-mudahan ujangan-ujangan ini bisa menambah motivasi. Nah sekarang kita tanya lagi Maman. Itu dia. Kalau waktu Anda seperti itu kemudian datang tokoh, Anda terbebani atau enggak? Nah, rasanya gimana Bung Maman? Apalagi yang datang presiden langsung nih untuk memberikan support. Yang pasti termotivasi. Karena pengalaman saya di 2007 Piala Asia juga waktu itu Presiden SBY datang ke hotel memberikan semangat dan akhirnya ya pertandingan itu kita menang. Jadi ada motivasi tersendiri ketika orang nomor satu lagi yang datang langsung mensupport Bung Nigara. Pak Prabowo ini orang olahraga. Jadi kalau datang ini nggak cari panggung. Kan memang betul-betul
kecintaan dia sebagai bukti dia mimpin silat sampai hari ini. Berapa puluh tahun dia mimpin silat. Ini kan satu yang sangat luar biasa. Jadi kita beruntung presiden kita emang orang olahraga. Jadi nggak mencari panggung untuk manggung manjat sosial, enggak gitu. Memang dia dari kecintaannya karena kecintaan dia perlu memberikan wejangan kepada para pemain supaya tenang loh. Dia main di rumah sendiri. Saya nonton jangan jadi beban. Ya, jangan jadi beban. Dia main, mungkin itu yang disampaikan. Dan pemain karena mereka belum pernah ketemu presiden barangkali dia ketemu presiden itu tadi kata Maman motivasinya terangkat gitu. Dengan posisi seperti itu yang berat pelatih. Jadi kalau pemain menurut saya, pengalaman saya jadi wartawan lah, didatangin kayak itu yang berat pelatih, bukan pemain. Pemain mah happy gitu. Gitu. Kita masih penasaran, pengen membuka nih Bung Nigara dan juga Bung Maman, apa sih sebetulnya yang dipikirkan oleh para pemain atau dirasakan oleh para pemain menjelang pertandingan, apalagi kalau sudah disupport langsung oleh presiden di kandang sendiri pula. Tapi dijawabnya nanti ya Bung Maman ya. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.